dan juga ini. Apa kabar? Ada Do, sehat? Boleh disapa Bapak ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita langsung aja ngobrolin soal Pemain semua atlet Jawa Barat senang dan bangga bisa back to back, apalagi yang kita tahu nggak mudah dan nggak gampang untuk menjadi back to back, apalagi kita juga tahu jangan back to back. Saya selama di sini kita cari 1x2 susahnya seperti apa, apalagi ini kita dikasih back to back, ya pasti perasaannya ya luar biasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, tepuk tangan dong buat Adado. Adado dia bisa jadi bagian dari sejarah Persib back to back, itu sangat membanggakan bagi saya dan terutama bagi seluruh bobotoh, dapat apresiasi juga. Oke, ini ngomongin Kalau dari saya menambahkan aja dari Adado, kalau dari saya sendiri ya karena adanya kompetitif di dalam tim itu sangat tinggi, jadi menimbulkan mentalitas yang atas juara ketika menghadapi tim lawan. Itu sih yang menjadi kunci kenapa Persib bisa back to back Roger. Nah, ini juga kita penasaran juga di Adado dan juga Anando. Gimana peran staff pelatih gitu ya pastinya ya ke pemain sampai akhirnya mengatakan gue jadi back to back champion. Apakah emang karena tadi mungkin ya Adado bilang karena keluarganya yang kental, jadi akhirnya lebih sering buat ngobrol bareng, saling memotivasi satu sama lain. Gimana sih perannya tim pelatih dan staff lainnya? Pastinya itu yang saya muji sama tim staff tim pelatih ini, ya kita tahu lah pernah kejadian yang pasti epic lah yang kita pernah lihat di Singapura, semua pasti tahu ya karakter beliau seperti apa, tapi itulah yang mungkin menurut saya sih beliau tuh bisa pembawaannya ya bisa merangkul, bisa sebagai teman, sebagai bapak, sebagai pelatih. Itu yang saya lihat dari karakter beliau itu yang jadinya bisa menyatukan pemain, apalagi kita tahu Persib itu yang kita akui lah pemainnya main bagus-bagus, main bintang-bintang semua, apalagi menyatukan 30 kepala itu salah. Kita aja di rumah yang punya anak pasti doanya dia ya pusing ya, ya kan? Apalagi ini banyak kepala, banyak ego, banyak kemauan, banyak semua pasti. Yaitu yang saya muji beliau itu, yaitu bisa sebagai teman, dia sebagai bapak, bisa sebagai pelatih. Yang saya lihat selama beliau di Persib itu, yang saya lihat dari tim staf pelatih, lagi ya beliau yang lebih dominan lah yang saya lihat. Tapi yang dilihat di video itu emang asli, bukan gimmick ya, yang itu emang marah, beliau tuh benar marah. Jadi tapi ya itu kalau kita terlalu maaf kalau pelatih lebih kan malah jadi motivasi kan, apalagi kita tidak tahu Persib beberapa kali di babak kedua selalu mutar balik keadaan. Nah itu yang salah satu kunci di ruang ganti itu tuh, itu bisa memotivasi pemain. Itu yang saya lihat sih selama beliau di sini sih tim staf pelatih. Nah, ini nyambung nih Anando dari yang disampaikan sama Adado. Mungkin dari perspektifnya Anando ini agak berbeda karena kan Anando kan pemain muda gitu kan. Nah, gimana dari segi pemain muda, apalagi tadi Adado bilang nggak mudah loh untuk menyatukan 30 kepala gitu ya. Untuk istilahnya kayak berdamai sama anak-anak aja susah gitu kan. Nah, gimana nih Anda sebagai pemain muda melihat sosok atau peran dari tim pelatih dan juga staff? Ya kalau dari tim pelatih ya aku melihatnya emang kalau untuk dari sisi pemain mudanya dia cara motivasi ya kan. Kalau pemain yang udah senior tuh ya cuma dikendalikan kan egonya. Kalau pemain muda tuh kan memang nggak perlu dimotivasi lagi. Mungkin ada beberapa pemain muda yang masih banyak juga pemain muda juga masih menit bermain juga belum, tapi tetap ketika diberi kesempatan itu bisa tampil maksimal tuh kan jarang ya, maksudnya susah lah ketika dalam menit bermain. Terus ketika dapat kesempatan pemain muda bisa mengoptimalkan itu. Jadi itu Bojan itu ya versatile lah orangnya gitu, fleksibel, nggak kaku. Apa momen paling krusial yang diingat sama Adado dan juga Anando menuju ke back to back champion ini? Ada dulu deh. Oke.
Boleh, Anado dulu deh. Bentar. Momen paling krusial, yang paling diingat menuju back-to-back champion. Ya waktu ini sih waktu berapa masalah, terus kita juga berapa pertandingan awal kita belum kalah, cuma ya kita tahu lah Persib Bandung ekspektasinya luar biasa. Kita sempat sama Boboto ada beberapa sekali kan pemain, mungkin itu yang membangunkan kita tuh mungkin karena kemarin baru juara gitu, merasa juara tuh gampang ke depannya, ternyata juara kemarin tuh nggak ada artinya ke depannya gitu, nggak bisa membantu di pertandingan. Itu yang menurut turning point saya tuh kayak membangunkan kita semua, jadi jangan terlalu terlena. Kemarin juara sudah juara, kita lupakan yang ke belakang, dan alhamdulillah setelah itu mungkin tanpa masalah kita bisa sama Boboto juga udah mulai ya bersama-sama kita alhamdulillah dari situ. Menurut saya turning pointnya dari mulai kebangkitannya dari ya kita terima walaupun kita belum pernah kalah ya, tapi kebanyakan seri, jadi ya kita ya cukup terlena sih menurut saya. Setelah itu kejadian itu sih yang turnamen bisa merubah menurut saya sih. Hampir tiap minggu atau tiap main selebrasi terus kan, jadi ya hampir sebulan pasti momen pasti itulah tidak terlupakan. Cuma ya kemarin sempat ada saya insiden tapi itu terlepas dari itu ya saya luar biasa lah. Boboto kita bisa foto, bisa poin, bisa selebrasi seperti itu, semua tanggapan pemain asing yang baru datang ke Persib ya itu sangat luar biasa, bisa pengalaman yang sangat luar biasa. Inilah ya selalu bilang saya baru merasakan pertama seperti ini gitu, atmosfer seperti ini, kayak lihat di jalanan, lihat kalau di tim sebelumnya paling orang-orang dewasa saja, sekarang dari kalangan anak kecil sampai ada kakek, mungkin dia bilang semua kalangan ada di pinggir jalan, semua ada di stadion. Itu yang membuat harum mungkin ya, yang selalu tanggapan dari pemain-pemain baru datang ke Persib. Itu sih yang menurut saya epicnya sih di salah satu main di Persib Bandung. Anando gimana POV-nya? Momen kemarin di Trofi? Oh, POV-nya yang meriah banget gitu waktu di jalan, waktu pas yang udah di jalan kayak konvoynya gitu tuh, itu yang paling saya suka sih waktu pas konvoynya. Terus lagi ada motor-motor itu kan ada gede-gede. Oke, nah pas lagi momen lifting trofi, apa sih yang pertama kali dilakukan sama Zalnando? Upload IG story, peluk bola atau gimana? Belum ke kantin. Oh, belum ke kantin. Gitu tuh. Ya itu kayak refleksi sih ya, kita ngerayain bareng ke kantin semuanya. Terus kayak HP itu nomor berapa? Sekian lah. Soalnya kan Ya pasti beda di luar kota beda ya. Yang kedua kemarin sih yang negara kita pas bawah tahun kemarin kita sempat ada protes dari beberapa pemain karena ya kita lihat poin kemarin kan sampai Papa Victor sampai medali di jalan ya kan. Itulah beda, mungkin kemarin udah terorganisir bagus. Kalau tahun kemarin kita sempat beberapa bagian berpisah, itu sih perbedaannya. Tapi mungkin dari beberapa pemain sama ya itu bedanya, beberapa pemain yang tahun kemarin masih selebrasi, kemarin mengucapkan ya perpisahan. Mungkin dilihat lah pasti kayak kemarin seperti ini Kevin beda dari tahun kemarin. Saya sempat tanyakan kenapa, karena ini tahun terakhir mereka di sini, mungkin karena excited sekali kan kemarin dari bawahnya. Perbedaannya sih itu beberapa pemain udah nggak di sini lagi sih. Oke, karena tuh mungkin mau nambahin perbedaan dari musim lalu dan musim ini. Kalau dari saya sih lebih ke perasaannya. Kalau waktu juara pertama sih emang benar-benar senang gitu, bahagia gitu, karena itu kan penantian 10 tahun kan udah puasa gelar, itu rasanya bahagia banget. Tapi kalau yang musim kedua ini yang juara keduanya itu lebih ke campur aduk sih perasaannya, ada bahagia, ada sedihnya juga, ada terharunya juga gitu ya. Kalau bahagia kan pasti bahagia kita bisa bikin sejarah gitu. Kalau terharunya sih lebih ke lebih perjuangannya lah di musim yang juara
gitu dibandingkan musim lalu kan benar-benar full team kan itu banyak banget. Di putaran kedua ya salah satunya bikin sedih juga waktu Adado, terus Bule kan, terus almarhum Dr. Raffi gitu kan, itu yang bikin campur aduk lah perasaannya gitu. Tapi ya yang penting selama ini ya semua happy lah, pasti misalnya kayak Dr. Raffi di sana tuh udah bahagia gitu pasti. Oke, nah ini Anando nyambung nih soal perjuangan tadi. Anando bahas perjuangan. Pasti kan perjuangan ini tidak mungkin bisa terlewati tanpa dukungan dari Bobotoh pastinya sebagai pemain ke-12 gitu. Ngomongin soal Bobotoh, gimana sih kontribusi Bobotoh di musim ini terutama dengan perjuangannya tim yang berat ini sampai ada bisa back to back champion, kontribusinya seperti apa? Karena kalau Eci lihat nih ya dari luar tuh kayak di musim ini tuh Bobotoh tuh lebih dekat gitu ke Persib kalau menurut aku pribadi ya gitu ya. Nah kalau menurut Anda tuh gimana kontribusinya? Ya lebih dekat sekarang, lebih terus juga lebih terorganisir, lebih enak lah, lebih bisa keep in touch sama pemain, lebih tidak ada jarak aja gitu. Kan yang penting teknis lebih berlatih, tapi saya dan teman-teman sepakat pasti ya kita dikasih kesempatan kedua lagi untuk kita bermain di level yang tinggi. Kita tahu kan kita pengen berprestasi lagi, jadi pasti itu kan saya selalu bilang kita tiap tahun menjadikan tradisi juara itu buat Persib ya. Tapi kita harus juga menaikkan level kita. Kemarin kita masyarakat kita cek ombak lah di Asia kan. Tahun ini kita harus ya, kemarin di Asia harus kita bisa berbicara lebih banyak lagi. Tadi kata Anando libur dulu katanya Anando. Pengen tahu dong kita kalau Anando isi waktu liburan ngapain Anando? Jawab. Aduh sama kopi sama itu terus roti pakai madu asal pakai kan selainnya bisa pakai madu juga kan. Jadi ini pakai itu. Masuk. Untuk diisi ya. Ada dua ada. Ya saya tadi kalau juara semua pasti pengen bicara juara, tapi saya itu selalu ya, bikin step by step. Kita pengen lolos dulu, nanti berbicara lagi setelah itu. Pasti pengen target pertama ya kita lebih baik dari tahun kemarin bisa lolos dari grup stage. Anando, tapi mau nanya target realistis? target realistisnya sih memenangkan setiap pertandingan aja. Jadi nggak ada target harus gimana, yang penting ada pertandingan satu, kita fokus ke pertandingan satu aja, menangin tiap pertandingan aja. Nah ini ngomongin soal pertandingan, dari beberapa pertandingan yang sudah dijalani sama Persib di musim ini, ada nggak sih evaluasi yang bisa diambil, yang bisa kalian nanti atau teman-teman Persib terapkan gitu ya untuk di SBL ini? Apa evaluasinya? Ada apa ada dulu? Pastinya kalau itu kan lebih bicara teknis ya. Kalau kita sebagai pemain pasti tim pelatih selalu mengevaluasi setiap pertandingan. Apalagi tim pelatih ini selalu habis pertandingan itu melakukan evaluasi dari video meeting, dari evaluasi pribadi, individual. Ya sebagai pemain kita melakukan instruksi-instruksi dari pelatih. Kalau evaluasi tentang menghadapi tim itu pasti tim pelatih lebih teknisnya. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke fokus aja di babak pertama kan. Kalau dilihat kan musim yang kita ini juara musim ini tuh di babak biasa kita kebobol di babak pertama gitu kan, terus kita membalikan keadaan lah. Tapi kan nanti di Asia mungkin lawannya bukan lagi seperti di Indo, pasti bisa lebih dari di Indo. Apalagi kan babak kualifikasi kan, jadi lebih fokus dari babak pertama aja gitu untuk menjaga keunggulan atau menjaga tidak kebobolan dulu aja gitu. Oke, ya menarik nih soalnya yang mungkin Asia Tenggara Indonesia tuh udah hebat banget lah untuk segi teknis, bisa dribble sana sini, wah teknik dasarnya udah kayak keren lah udah Indonesia. Maka banyak hal yang kalau yang bikin konsisten atau itu tuh sebenarnya mental gitu. Nah banyak yang mungkin banyak yang lebih jago, saya juga merasa banyak yang lebih jago secara teknik dari saya mungkin dari saya juga, cuman yang paling
aja udah tenaga karena mental kita nggak kuat. Oke, gitu ya. Boleh kasih tepuk tangan. Membantu skema penyerangan yang paling penting sih itu sih. Kalau asis ataupun gol itu menurut saya bonus lah, karena kan asis atau gol itu kan itu tuh serangkaian organisasi tim lah. Jadi saya dapat part yang asisnya atau part yang ngegolinnya. Sebenarnya kan banyak tuh runtutannya sebelum itu. Nah, malah ya itu cuma saya bagian dari organisasinya aja ketika itu. Jadi saya hanya memaksimalkan peran saya saat organisasi tim itu, entah bertahan atau menyerang. Menjawab ya, jadi apapun itu, berapapun menit bermainnya, tetap kasih 100% pastinya ya buat tim. Sama kayak Madurasa yang 100% murninya semangat juara. Boleh kasih tepuk tangan dong. Kita akan kuis dulu ya, tentu saja ini kuisnya dipersembahkan oleh Madurasa. Mau pertanyaan Persib atau Madurasa? Di saat keadaan apapun dengan tim Persib dan sampai akhir kita merayakan bersama-sama. Saya terima kasih dan mengapresiasi untuk